Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Dede MC dari Semapur Semanik Punya Cerita. Pagi hari ini tentunya hari yang spesial buat saya pribadi dan rekan-rekan Semapur, karena pagi hari ini saya sedang berada di Desa Citapen, di mana bintang tamu kita pada pagi hari ini adalah seorang kepala desa ya yang sudah 3 kali menjabat, dan dia adalah lulusan dari Semanik angkatan 85, mohon maaf. Dan tentunya teman-teman pada pagi hari ini sudah nonton semuanya. Ayo semuanya yang dari paguyuban naik semuanya ke FB Live. Tentunya pada pagi hari ini kita akan bersenang-senang dengan Bapak Lurah. Siapakah bintang tamu kita pada pagi hari ini? Inilah beliau, Pak Haji Eman Sulaiman. Pak Haji. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik teman-teman, saya sudah berada di Desa Citapen. Kebetulan saya hari ini sedang dengan Bapak Eman Sulaiman, di mana hari ini juga beliau memang ada acara kegiatan ya. Pak Haji Eman, boleh sapa teman-teman kita di paguyuban, dan tentunya dari angkatan dari mulai angkatan 79 sampai dengan tahun 2020 sudah live semuanya di sini. Silakan Pak Eman sapa, perkenalkan dari nama Pak Eman siapa, angkatan berapa, dan silakan Pak Eman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan alumni SMA Negeri Ciawi. Kenalkan, nama Haji Eman Sulaiman. Kebetulan saya sekarang menjabat sebagai kepala desa Citapen 3 periode. Yang mana saya lulusan SMA Negeri Ciawi itu tahun 85. Ya, tahun 85 ya Pak? Tahun 85. Oke, 85. Pak, kita ini kebetulan kalau saya perbandingkan tahun 96 ya. Kondisi SMA waktu itu emang sudah bagus. Waktu pas pertama kali Bapak masuk tuh, kondisi SMA seperti apa tuh waktu itu? Apakah sudah emang seperti itu bangunannya? Apakah jalan raya sudah ramai seperti sekarang? Bagaimana kira-kira? Kondisi waktu tahun 85, berarti saya masukkan tahun 82 ya. 82 betul. Ya, tahun 82. Memang keadaan SMA Negeri Ciawi masih semak. Misalnya bangunannya juga, misalnya belum infrastruktur juga belum yang seperti sekarang Iya, ini. pasti Nah, pastinya. tapi dengan semangat untuk belajar, banyak rekan-rekan saya yang baru sukses. Iya, iya. Jenderal sekarang. Alhamdulillah barakallah ya. Alhamdulillah, karena itu dari pendidik-pendidiknya yang terdahulu itu Betul. memang Luar biasa ya. luar biasa. Cuman kebetulan saya waktu itu dari waktu SMP sampai SMA bilang sama bapak guru dan ibu guru, anak bandel. Anak mana? Betul, bandel. Tiada lah. Iya. Kenapa? Waktu itu saya juga pada disebutnya sama rekan-rekan saya satu kelas, satu living itu Eman Stun. Eman Stun. Eman Stun ya. Oh, itu Eman Stun. Oke. Pergaulan. Pergaulan ya. Itu saya masih ingat zaman bapak gurunya Pak Soleh. Pak Soleh. Ya, itu kan bagian elektronik ya kan. Oh betul, Nah, betul. pas bagian pelajaran dia udah saya pada keluar semua satu kelas. Saya tinggal aja itu. Loncat pagar tembok belakang. Satu kelas ya? Iya, satu kelas. Satu kelas, oke. Satu kelas nggak ada, cuman perempuan aja yang ditinggal di kelas. Waktu itu Pak, masih ingat dengan guru-guru kita Pak? Iya, Mungkin sekarang lagi nonton guru-guru kita. Boleh salam-salam Pak. Siapa aja guru waktu itu mengajar Bapak waktu itu? yang alhamdulillah dari guru kesenian yaitu Pak Dadang, Pak Dadang ya. Selamat pagi Pak Dadang kalau yang ada. Pak Soleh, Pak Soleh. Pak Kholil itu, Pak Kholil. Pak Kholil kalau ini ya. Kemudian Pak dari guru agamanya Pak Dading, Pak Haji Dading masih ada ya. Ibu Sri Budiar. Siapa ya? Lupa lagi Ibu Sri aja ya. Sri ya. Itu aja yang masih ingat saya. Ya. Oke Pak. Dulu sudah ada sistem sosial biofisik belum Pak waktu zaman Bapak? Belum. Masih seperti biasa kelas 1A 1B gitu ya. Ada ini udah sistem pembagian ini IPA IPS bahasa. Oh, IPA IPS bahasa. Iya. Belum fisik belum ada. Belum. Oh, belum ada. Oke. Udah saya dari IPS. Pak, waktu itu mungkin Bapak nih kalau melihat kalau lewat Semanik kan Bapak kebetulan rumah di Citapen nih kan. Kalau lewat ke Semanik atau Bapak lagi mendengar lagu apa gitu ya, inget dengan momen-momen SMA gitu ya, momen apa aja sih Pak yang Bapak nggak bisa lupa sampai sekarang?
Kalau momen yang masih saya tidak bisa dilupakan, kalau hobi sih enggak ya, Hobi ya. ya, di basket. Oh, basket. Saya hanya jadi penggembira aja, Tim Hore. tim hore. Gitu. Karena rekan-rekan yang hobi basket, saya hanya penggembira, tim hore, memeriahkan acara pertandingan antara SMA waktu itu. Dan sekaligus saya juga dibuat jadi keamanannya waktu itu. Okemnya lah ya. Oke, baik Pak. Sekarang masuk ke karir ya Pak ya. Ini kita dari Semapur memang sengaja mengumpulkan rekan-rekan Semanik yang memang beliau mungkin sukses dalam bidangnya gitu ya, dari pemerintahan atau mungkin keartisannya gitu kan. Saya menanyakan Bapak nih, saya luar biasa sekali. Bapak sampai menjabat 3 kali periode kepala desa. Itu proses untuk menjadi seperti itu awalnya seperti apa Pak? Proses ingin menjadi kepala desa itu saya tidak bercita-cita sama sekali, tidak bercita-cita. Setelah lulus SMA, saya masih kuliah di Akademi Bank Nasional di Jakarta. Ya. Cuman berhubung pergaulan yang kebawa dari SMP, SMA sampai istilahnya perguruan tinggi pun bandel juga, jadi hanya sampai tingkat 2 berhenti. Pindah lagi pembukaan Juanda. Saya angkatan pertama di Juanda, Fakultas Ekonomi. Sampai tingkat 2 berhenti. Akhirnya jadi pengangguran lagi tuh. Hidup di jalan, ya. Iya. Hidup di jalan. Kemudian saya nikah. Nikah pun saya belum punya pekerjaan. Waktu itu. Kebetulan waktu itu zaman SMP, SMA itu sampai seorang kepala desa. Oh, iya. Tapi tidak mentang-mentang saya seorang kepala desa seperti kepala desa yang lain. Ya. Tidak minta fasilitas apapun. Berangkat sekolah juga saya tidak minta ongkos sepeser pun. Jadi ngedayak aja. Ngedayak. Karena saya sudah punya istri, belajar tani dulu, ya belajar tani karena dikasih apa istilahnya garap tanah sama mertua, tidak banyak, 2 petak. Ya, saya belajar tanam pepaya, Bangkok. Alhamdulillah berhasil, alhamdulillah punya anak 1. Wah, Bangkok. Jadi itu ingin mengembangkan lagi ilmu saya yang sudah didapat dari alma mater saya baik SMA, SMP maupun perguruan tinggi walaupun tidak lulus. Iya. Walaupun tidak lulus, saya punya pekerjaan tetap. Masuk security saya jadi Security. Ya. Tahun berapa tuh Pak? Itu tahun 2000. Tahun 2000 ya? Ya. Masuk security saya. Berapa gajinya? Punya anak 1 cuma 150.000. 150.000 waktu itu. Iya. Bulan. Tapi dipikir-pikir dipakai begadang jaga pun 150.000 buat beli Indomie dan rokok ada nggak cukup pasti buat menghidupi anak istri saya. Bagaimana? Pindah saya kemana? Ke PT RSB yang punya Pak Harto. PT RSB itu di Tapos. Ya. Tahun 2001. Tahun 2001. Alhamdulillah diterima di sana jadi security juga dan di gunung terpencil. Di gunung. Ya, yang sekarang tempat buah di sana ya. Iya. Grand House. Berapa gajinya? 300.000 sebulan. Naik. Ya, itu. Tapi saya jalan sampai tahun 2007 awal karena saya jarang turun ke desa, di gunung terus ya. Saya turun. Dengar kabar di masyarakat saya ada pemilihan kepala desa. Nah, gitu kan, ada pemilihan kepala desa. Udah saya melempar wacana kebetulan di Pangkalan Ojek itu. Pak, ada pemilihan kepala desa. Saya cuma satu kata, saya mau mencalonkan. Wah. Iya. Naik lagi saya ke gunung. Karena apa pekerjaan saya kan. Seminggu kemudian hari Jumat, karena setiap hari Jumat kalau di gunung kan nggak ada masjid, saya turun ke desa saya ikut sembahyang Jumat dulu. Wah.
Dan pas waktunya 5 calon waktu itu. 5 calon yang alhamdulillah pelaksanaan pencoblosan saya meraih suara terbanyak. Wah, mohon Pak, 5 calon itu siapa aja Pak kira-kira namanya Pak? Ya, salah satunya rekan dari alumni SMA Negeri Ciawi juga. Oh iya, Ya, itu Bapak Samsudin. Bapak Samsudin yang Ya. pertama. Nah, kemudian ada juga yang Dr. Andes Mukhtar. Dr. Mukhtar. Ada staf desa yaitu terus lagi Bapak Muhyiddin. Bapak Muhyiddin. Dan yang kelimanya saya. Pak Eman Sulaiman. Ya. Waktu itu alhamdulillah Bapak yang terbanyak suara ya. Iya. Tahun berapa tuh Pak? Tahun 97 ya? Tahun 2007. Oh 2007, Ya. 2007 ya, 2007 alhamdulillah. Jadi Bapak mulai karir itu di 2007. 2007. Itu pun sebetulnya Bapak memberanikan diri untuk mencalonkan diri ya, karena dengan keyakinan bahwa kenapa saya nggak bisa gitu kan, mungkin ya seperti itu ya. Oke Pak, ada kendala nggak Pak waktu itu pas di saat menjabat pertama kali sebagai kepala desa itu ada kendalanya paling berat itu apa sih Pak? Siapa tahu sering nanti mau nyalonin Pak. Jelas, kalau kendalanya jelas ada. Karena 2007 saya menjabat itu, keadaan di desa Citapen ini ya, serba ketinggalan. Boleh tanya masyarakat saya di sini ya. 2007 ini masuk ke RW 7 di sini, itu jalan aja belum ada. Belum masuk roda 4. Roda 2 juga sulit karena pematang. Cuman 3 bulan saya menjabat, saya buka jalan supaya masuk roda 4. Saya tidak menginginkan dan tidak mau masyarakat saya serba ketinggalan. Nah, saya didukung oleh siapa? Tokoh pemuda, tokoh masyarakat di sini. Tanpa beliau Iya. tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, sampai 2013 yang alhamdulillah infrastruktur mulai terbuka. Ya. Masuk lagi 2013 periode kedua yang alhamdulillah ya, saya tidak ada lawan. Masuk periode kedua. Tapi aturan harus ada calon. Akhirnya saya ambil calon dari staf desa saya. Tuh, dari sekdes. Itu silakan ke masyarakat. Tidak ada penekanan mau milih sekdes ke mau milih saya. Mangga. Yang penting di situ saya konsekuen orangnya. Amal perbuatan. Selama waktu itu 6 tahun menjabat, apakah ada hasilnya? Kalau tidak ada hasilnya, ngapain dipilih juga? Betul. Yang alhamdulillah masyarakat masih siap mendukung. Kemungkinan Saya kan ya. nah, kemungkinan masyarakat berpendapat oh, sudah ada perubahan. Kan? Alhamdulillah masuk lagi ke periode ketiga. Kemarin tanggal 3 November ya. 3 November kebetulan ada lagi lawan. Ada lagi lawan. 4 orang. 4 orang. Nah, kebetulan kan aturan yang sekarang Undang-Undang nomor 6 tahun 2016 tentang desa ini itu plur. Semua masyarakat warga negara Indonesia berhak dipilih dan memilih untuk mencalonkan kepala desa. Betul. Itu ya. Tapi alhamdulillah masyarakat masih mempercayakan ke saya. Ya. Mungkin pandangan masyarakat ngapain mesti nyari yang lain. Ya. Ini yang sudah terbukti aja ya. Alhamdulillah Ya. sampai sekarang ini karena menjabat lagi dikasih kepercayaan lagi, tapi saya belum bisa bergerak untuk sampai hari ini karena apa? Ini masalah lockdown ini nih. Nah, ya itu berkenaan dengan itu Pak. Ya. Sebelum masuk ke masalah imbas COVID ya Pak. Ya. Saya terangkan buat teman-teman, ternyata proses menjadi kepala desa itu memang tidak mudah. Yang pertama, kita setelah menjabat itu harus istiqomah. Dalam istiqomah kita harus menjalankan tugas kita sesuai dengan amanah dari masyarakat. Yang kedua, yang saya lihat ketulusan hati, bahwa kita tidak punya niat untuk apapun di situ, hanya untuk masyarakat. Terbukti dengan Pak Eman Sulaiman, ternyata alhamdulillah dengan kerja keras ketulusan hati Pak Eman Sulaiman, sampai sekarang beliau sudah menjabat 3 kali. Ya, 3 kali yang sekarang baru terakhir kemarin tanggal 3 November. Tanggal 3 November beliau sudah menjabat lagi sebagai kepala desa. Dan tentunya teman-teman, saat ini memang saya sedang berada di outdoor ya, tepatnya di desa Di Kampung Cigaok RT 3 RW 7. Kampung Cigaok ya. Di sini rencananya mau ngadain apa nih Pak? Tubing.
Tubing. Pembukaan tubing. Pembukaan tubing. Ya. Artinya tubing? Tubing itu papalidan. Kalau Papalidan. bahasa Sunda ya. You know papalidan? You know papalidan? Jadi you pakai apa namanya teman-teman pakai ban, nanti naik di ban itu dan hanyut terbawa air gitu ya. Nanti insya Allah teman-teman timbul, kalaupun tidak ketemu di Bogor, nanti ketemu di koran insya Allah ya. Dan kita kembali dengan Bapak Haji Eman Sulaiman. Pak Haji Eman, kondisi saat ini memang semua kena imbas tentang yang namanya COVID-19 ya. Karena semua lini baik itu apa namanya perdagangan, terus pernikahan, lini-lini tentang ekonomi ini kita menurun apa namanya yang kita tahu saat ini. Kalau dengan COVID ini seperti apa, Pak? Saya selaku kepala desa menghimbau ke masyarakat saya waktu pas awal terjadinya COVID-19 ini bulan Januari, saya menghimbau jangan panik, bawa situasi ini dengan tenang. Alhamdulillah dengan adanya wabah ini desa saya tidak ada yang terkena. Alhamdulillah, karena memang masyarakat saya juga himbauan dari pemerintah pusat maupun provinsi kabupaten termasuk desa, termasuk RT dan RW-nya, termasuk kadus segala macam bergerak, didukung sama masyarakatnya ya untuk menjaga jangan sampai ada warganya yang kena COVID ini. Karena kalau sudah masuk ada yang terkena salah seorang zona merah, saya tidak menginginkan. Di zaman susah sekarang begini, kalau ada orang yang terkena, masyarakat saya akan beramai. Iya. Dengan adanya program, aturan dari pemerintah PSBB, ya, PSBB ini, yang alhamdulillah diikutin sama masyarakat saya. Cuman nih, ada cumannya. Nih, buat pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten, ini saya selaku kepala desa, tolong jangan di PHP warga masyarakat. Nah, Jangan di PHP. Seperti Gubernur Jawa Barat statement di televisi ya, di surat kabar, data semua warga masyarakat Jawa Barat, jangan sampai kelaparan. Tapi setelah RT dan RW ditugaskan untuk mendata warganya, seperti di desa saya 2.887 kakak ya, sampai saat ini baru seberapa? Baru seberapa? Tidak mencapai bisa 1.000 orang juga. Iya. Masyarakat menunggu. Iya. Jadi kan kasihan masyarakat nunggu gitu ya. Nunggu ini masyarakat ini. PSBB sudah berjalan, tapi bantuan-bantuannya masih ditunggu sama masyarakat. Termasuk dari Ibu Bupati nih ya. Sampai saat ini bantuan dari pemerintah Kabupaten Bogor belum ada yang nyampe ke desa saya. Oke, baik. Ini juga menjadi catatan buat kita ya, karena biasanya masyarakat kita setelah melihat tayangan televisi, mereka pasti langsung underestimate kepada RT-RT kita bahwa oh kemana ya Pak RT ya, katanya udah turun dari pemerintah udah turun, padahal pada kenyataannya belum turun. Mungkin baru 10% juga mungkin tidak, karena dari Bapak yang sebelum tadi ada berapa warga kita Pak? 2.887 kakak yang diajukan, dan itu pun memang tidak keluar semua karena memang mungkin ya kita juga tetap berhusnudzon kepada pemerintah, mungkin pembagian juga memang masih berjalan. Nah tapi kan ini seharusnya kalau memang sudah dicanangkan oleh pemerintah pusat seharusnya sudah turun, kan begitu. Nah ini pun menjadi catatan buat kita bahwa tolong kepada masyarakat, mungkin ada teman-teman juga yang berada di lokasi Citapen, nah, ternyata bukan dari RT RW atau dari kelurahan yang memang belum turun, ternyata memang dari pusatnya belum turun. Karena datanya data lama yang data lama, bukan data yang diajukan dari RT dan RW. Sesuai apa himbauan atau perintah dari Bapak Gubernur kita ini untuk didata warganya, baik yang ngontrak, pendatang, yang ber-KTP ataupun tidak. Yang penting warga Jawa Barat jangan sampai kelaparan. Itu otomatis saya selaku kepala desa memerintahkan kepada RT dan RW-nya, termasuk kadus segala macam, bergerak mendata. Tidak ada yang ketinggalan. Tapi kenapa yang digunakan data lama? Data lama. Iya. Oke. Apa yang saya bilang data lama? Karena yang sudah meninggal sekarang banyak yang keluar. Itu permasalahannya, dan banyak yang tidak tepat sasaran.
Iya. Orang-orang kaya banyak yang dapat. Dapat terdaftar ya. Betul. Kalau yang namanya itu opung kedata nggak ya? Opung mana tuh? Opung yang itu yang abri itu enggak ya? Kalau Bapak TNI harus netral. Netral saya. Iya. Baik. Politik Ikut saya. mengamankan kalau beliau ini. Ya. Baik teman-teman, itu sekumut tentang COVID-19. Tapi alhamdulillah ya, pertama tidak ada yang terkena COVID ya di Citapen ya. Terus untuk bantuan pun walaupun tidak maksimal dari pemerintah, mungkin kondusif ya, alhamdulillah. Baik Pak, kita kembali ke masa SMA gitu Pak. Siap. Kita akan mengadakan acara reuni akbar dari tahun 1979 sampai 2020. Ini berarti 42 angkatan Pak. Itu kira-kira ada sarankah buat kami sebagai panitia, atau masukan buat kami, atau saran-saran dari Bapak, ataupun mungkin harapan Bapak seperti apa nih untuk reuni akbar kita nih? Ya, saya selaku alumni Ciawi ya. Jadi tidak menyarankan, tapi ini momen ini sangat bagus, sangat baik ya. Buat ajang silaturahmi dari hampir 42 angkatan. Itu akan ada proses dan akan ada pertemuan akbar Ya. dengan otomatis nanti rekan-rekan yang sudah berapa puluh tahun tidak ketemu nanti bisa ketemu. Nah, itu ada yang sudah jadi kakek-kakek Pasti. kan, ada yang masih muda yang angkatan sekarang ini Ya, gitu kan, masih nanti ketemu gitu kan. Ya. Ya, seperti saya angkatan 85 kebanyakan sudah beruban. Jangan bilang-bilang uban Pak. Ini kameramen kita juga beruban. Iya. Saya sangat bergembira, saya sangat menyambut baik Iya. dengan adanya nanti acara akbar buat Imani Iya. Ciawi. Ya, baik, terima kasih Pak Lurah ya. Oke, mungkin sudah akan mulai acaranya. Yang pasti buat teman-teman, stay terus karena nanti di akhir acara ini kita akan berikan kuis untuk teman-teman dengan hadiah. Tentunya nanti juga Pak Lurah akan berikan hadiah buat Anda semuanya. Yang pasti kita sudah menyiapkan door fresh buat teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan saya acara. Kali ini saya masih berada dengan Pak Lurah ya, insya Allah kita akan langsung, udah mulai? Bisa dimulai? Belum? Oke, sudah mulai ya? Baik, kalau bisa dimulai. Dan tentunya buat teman-teman, salam-salam juga untuk seluruh alumni, kakak-kakak kelas, adik kelas semua yang sudah nonton ya pada pagi hari ini. Saya bersama dengan Pak Haji Eman, ini luar biasa. Dari pengalaman hidupnya yang luar biasa, cuma 150.000 gaji pertamanya beliau menjadi security, sampai sekarang sudah menjadi 3 kali menjabat sebagai kepala desa dari Citapen tentunya. Dan semoga ini menjadi inspirasi kita semuanya ya, teman-teman Semanik, bahwa semangat hidup itu jangan sampai pupus atau jangan sampai turun. Karena apa? Kita tidak tahu ke depannya seperti apa kita. Kalau kita mau berusaha dengan ikhlas, dengan kejujuran kita, insya Allah akan membawakan hasil buat teman-teman. Dan tentunya saya pribadi, Kang Edi Hairudin, sangat berbangga hati bisa ketemu dengan beliau karena ini banyak ilmu yang saya dapatkan. Dan tentunya untuk teman-teman dari angkatan 87, 88, 89 yang sudah nonton, 90-an, 2000-an ya. Ini juga ada beberapa rekan-rekan kita di sini yang hadir di 2000 berapa? 2009 sudah hadir di sini juga, alhamdulillah. 85 ada juga tuh. 85. Bapak dari 85 Pak ya? Ya. Luar biasa ya. Masih sehat. Nih teman ini semua adalah warga dari Citapen ya. Say hello Pak, say hello semuanya Pak. Ini masuk RCTI Pak. Iya. Ya baik. Dan tentunya kita akan mulai acara dari Pak Palidan ini ya Pak. Atau namanya tadi apa Pak? Tubing ya, acara tubing ya. Oke, silakan Pak, ayo kita mulai. Ini tetap akan meliput semuanya karena ini akan berhubungan dengan acara tubing kita pagi hari ini. Baik teman-teman, stay terus ya, stay terus, jangan kemana-mana. Dan tentunya pagi hari ini yang luar biasa, kita berada di desa Cigaok. Inilah potret dari desa Cigaok. Ternyata di tanah kita atau di wilayah Jawa Barat ini masih banyak kebun-kebun dan sawah yang luar biasa ya. Kita juga bisa menyaksikan di sini begitu asri, begitu indah, tidak ada yang namanya polusi-polusi yang seperti yang kita tahu seperti di kota-kota ya. Dan untuk teman-teman semua nanti Pak Lurah ini akan membuka acara tubing. Jadi teman-teman nanti yang di luar daerah sini pun boleh kok untuk nanti Pak Lurah
Pak Lurah, boleh ya nanti teman-teman yang Semanik mau tubing di sini, Pak Palidan ya, boleh teman-teman ya, silakan. Di sini nanti sudah disiapkan nih seperti ini ya. Nah, ini untuk tubingnya nih ya. Ini sudah disiapkan di sini. Mohon maaf, Satu panitia. ada panitianya? Saya mau tanya-tanya panitia. Ya, kalau nggak ada panitia, Bu Nitia nggak apa-apa. Ya, Pak. Oh, sini, silakan. Oke, Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Nah, dengan Pak siapa, Pak? Bapak Ame. Pak Ame, boleh dibuka, Pak? Biar kelihatan ganteng. Wah, ternyata kayak kumisan. Siap. Eleh, saya kumisna, ya. Pak Ame, Ya. ini Pak Lurah tadi sudah berbicara banyak dengan saya untuk masalah tubing ini sendiri. Ini tujuan utamanya apa nih, Pak? Yang pertama itu pemberdayaan anak muda ya, pemberdayaan masyarakat juga karena kegiatan ekonomi akan berjalan ketika dunia wisata dibuka. Gitu. Oh, Alhamdulillah didukung 100% sama Bapak Lurah wah, kita alhamdulillah barakallah. melalui BUMDes, melalui Badan Usaha Milik Desa, Ya. sehingga terrealisasilah keinginan anak muda orang Cigaok khususnya Desa Citapen RW 7 untuk mempunyai objek wisata karena kita didukung oleh alam yang luar biasa, Ya. anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita punya Walungan River, Tusukan, Tusukan. Walungan tuh sungai, Pak ya. Sungai. Yang luar biasa. Ini Pak Lurah, sungai ini dari mana, Pak? Yang hulunya? Hulunya ini berarti ada 3 sungai. Ada 3 sungai. Dari Desa Cibedung, ya, kemudian dari Desa Citapen. Citapen. Jadi ada 2. Berarti ini disebutnya Kali Ciletu. Kali Ciletu. Ya. Ini timbul-timbul di mana, Pak? Ini masih Cisadane namanya. Cisadane. Cisadane. Cisadane langsung ke apa namanya? Ciriu. Tangerang. Tangerang. Iya. Oh. Pintu 10. Hah? Kalau ke Tangerangnya Pintu 10. Pintu 10 ke Tangerang. Kalau di Bogornya itu Empang BTN. Oh, Empang. Jadi teman-teman kali ini itu terus mengalir di belakang Empang. Nanti ke Tangerang. Jadi teman-teman kalau mau ke Tangerang dari sini aja, nggak usah naik bis. Naik naik ban ke Tangerang. Insya Allah nanti dikasih botram di sini ya. Baik teman-teman, ini luar biasa. Ternyata di sini akan dibuka objek wisata minimal untuk wilayah sini dulu ya. Kalaupun nanti ternyata sudah bagus, nanti Pak kalau butuh untuk iklan, butuh untuk promosinya, kita bisa bantu. Ini juga kameramen kita adalah seorang desainer grafik ya, yang bisa nanti bikin YouTube channel, ya, YouTube channel. Terus nanti kita bisa supaya orang-orang tahu bahwa oh ternyata di Citapen ini ada tempat apa namanya? Kalau kerennya apa sih bahasa kerennya? River Tubing. Rapper tubing ya, rapper tubing. Jadi kita akan memperkenalkan itu ke masyarakat banyak supaya mungkin ada turis-turis atau teman-teman yang ingin berlibur bisa ke sini untuk tadi dah apa tujuannya mendapatkan pendapatan dari itu semua dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan tentunya ya. Nah ini punten Pak, sekarang sudah ada berapa ini alat nih? Sementara masih 30 set. 30 set. Set itu antara pembeban sama APD, alat pelindung diri. Oh ini ya, oke. Ada pelampungnya, Jadi seperti ini ya. ada helm, ada deker tangan, dan deker kaki. Ini sesuai SOP tubing secara umum. Oke, Secara oke. nasional itu. Oke, ini nanti kita mau nyoba ya. Mau nyoba berapa meter ke sananya? Dari dasarnya dari atas. Oh, dari atas. Air, Dari atas. finishnya di sini. Oh, di sini finishnya. Ya. Oke, nanti kita nunggu finishnya deh. Ya, Jadi sekitar 1,5 kilo. 1,5 kilo. Ya kalau nggak nyangkut. Makanya. Oke. Mah nyangkutnya kalau ada randa. Makanya wae tempatnya ya. Oke, teman-teman, itulah ternyata luar biasa ya. Mungkin tidak terpencil juga ini wilayah ini luar biasa. Kalau ke arah Jakarta itu paling dari sini ke pintu tol itu paling sekitar setengah jam juga sampai. Tapi luar biasa, ini alamnya masih asri. Silakan Anda lihat, masih asri, masih sejuk ya, masih banyak kebun, sawah. Luar biasa pokoknya buat teman-teman. Semanik kelihatan dari Iya, ini sekolah kita nih, Semanik nih. Nih, nggak jauh kok dari Semanik ya. Jadi teman-teman buat yang ingin langsung ke sini, boleh langsung ya. Nanti bisa menuju ke tempat ini.
Punten Pak, satu lagi, Kang boleh kita kesini Kang, sebentar untuk ininya. Nanti rencananya ada pendaftaran biaya yang dikeluarkan untuk mungkin teman-teman yang mau ikut ini, Iya, karkisnya? kalau untuk promo sementara karena baru pembukaan dan lain-lain masih ada potongan harga 50%. 5%. 50%. Berapa ada harga masuknya? Kalau dari luar kita paket yang paling murah dari luar, maksudnya tidak ada tambahan paket yang lain antara 25 sampai 25.000 30 sampai 30.000. Itu belum dipotong. Apa udah? udah, maksudnya udah paket Udah paket. validan aja gitu. Oh, paketin aja. Nanti misalkan ada mau konsumsi makan dan makan. luar itu nanti di luar paket. Dua paket. Wah, luar biasa. Ini di mana ini? Di sana berarti apa? Base camp di sini. Oh, ini base campnya. Di sini. Di sana tuh hanya star aja. Bentar. Jadi nanti mungkin maksudnya si yang daftar itu langsung di sana untuk makannya, kalau mereka pesan makan di sini makannya. Apa gimana? Pertama datang sini. Datang sini. Terus pakai APD segala Macam. langsung berangkat lagi ke sana. Sana. Bisa berjalan kaki karena untuk stretching pemanasan Iya. ataupun memakai kendaraan. Kendaraan, iya. Terus kalau misalkan ada yang kurang sehat atau segala macam, pakai kendaraan dianjurkan. Karena Oh. berjalan kakinya lumayan nggak terlalu jauh sih kalau untuk yang suka olahraga, suka adventure, cocok. Iya, oke. Pak Lurah, belum nyoba belum? Belum. Belum nyoba ya? Ya, Pak Lurah. Nah, ini. Wah, ini ada sesepuh ya. Ya, terima kasih Pak Haji sudah hadir ya. Dan Pak Lurah, ini adanya seperti ini, saya lihat Pak Lurah sangat mendukung sekali ya Pak Lurah. Ini kira-kira apa yang dibantu oleh kelurahan sendiri Pak untuk ini? Memang awalnya ini inisiatif saya. Wah, luar biasa. Luar biasa. Inisiatif saya selaku kepala desa karena saya punya misalnya program. Ya, menjabat itu harus punya program, Ya. harus punya rencana, ya kan? Dari 2007 sampai 2018 program saya untuk membenahi satu desa ini infrastruktur dulu, belum bergerak di bidang ekonomi. Nah, sekarang kan infrastruktur tinggal 20%, ya. Sampai perbatasan kecamatan antar desa juga saya sudah beres. Roda 4 sudah nyampe perbatasan. Nah, sekarang saya bergerak di bidang ekonomi. Untuk apa? Saya manfaatkan alam ini. Saya manfaatkan alam karena di sini benar-benar daerah air. Alangkah nikmatnya, alangkah bagusnya ini kalau karena desa saya masuk destinasi wisata. Dari mana anggarannya? Di desa sudah ada anggaran sekarang, ya, masuk ke BUMDes. Makanya ada masyarakat, urus BUMDesnya, ketua BUMDesnya, beliau yang mengelola. Saya hanya sekedar mendukung proses ini. Kenapa? Tujuannya biar masyarakat saya maju, sejahtera. Gitu. Nanti kalau sudah maju ini masyarakat saya bisa jualan di sini. Wah, mantap. Bisa jualan. Yang penting dalam hal berjualannya ini, kenapa? Harus rapi, produk unggulannya apa yang harus ditonjolkan gitu. Oke, luar biasa. Baik, teman-teman, kita sudah ngobrol banyak dengan Bapak Pendesa dan tentunya silakan Bapak kalau mau mulai. Saya sih masih live karena saya akan memberikan pertanyaan buat teman-teman paguyuban. Baik teman-teman, kita sudah ngobrol banyak dengan Pak Lurah ya, yang saat ini alhamdulillah kita berada di desa Citapen Cigaok ya. Oke, langsung saja kita masuk ke pertanyaan. Ada berapa teman-teman yang hadir, Kang? Ya, enggak, di itu ada berapa yang hadir? 6. Oke. Baik. Boleh kesini Kang? Yuk Kang. Yuk kita yuk. Yuk kita nonton dulu kesini biar sambil nunggu yang lain. Yuk. Kita ngebolang dulu. Pantengin terus buat teman-teman dari Paguyuban ya. Luar biasa ini spesial wawancara kita hari ini. Kita sampai harus turun menuju ke lokasi Paparidan ya, yang luar biasa. Tentunya untuk teman-teman yang mungkin live pada pagi hari ini, ayo orang ke lembur, orang ke sawah. Nah, luar biasa ya. Oh, indah sekali. Baik teman-teman semuanya, saya akan mulai untuk kuis ya yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini. Kuis yang pertama, tadi saya sudah
menanyakan kepada Pak Lurah ya, apa saja yang beliau laksanakan. Yang pertama adalah pertanyaannya ya. Perhatikan teman-teman semuanya, perhatikan pertanyaannya. Yang pertama adalah sebelum menjabat kepala desa, Pak Lurah itu bekerja sebagai security. Yang pertama adalah pertanyaannya, di perusahaan manakah beliau bekerja menjadi security dan berapa gaji beliau? Gaji pertama ya, silakan. Jadi sebelum menjadi kepala desa, berapa gajinya dan di perusahaan mana beliau bekerja? Oke, itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah ya, beliau juga bekerja jadi security di tempat yang kedua. Ya, sebutkan nama perusahaannya yang kedua dengan gaji berapa. Jadi pertanyaannya masih seputar pekerjaan beliau sebelum menjadi kepala desa ya. Yang pertama adalah di perusahaan mana gajinya berapa. Yang kedua pertanyaan adalah di perusahaan mana yang kedua beliau bekerja dan berapa gajinya ya. Oke, terus semuanya boleh masuk ya. Dan yang ketiga adalah ini ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertanyaan berikutnya adalah tahun berapakah ya, tahun berapakah ya Pak Haji Eman Sulaiman menjabat sebagai kepala desa yang kedua ya, periode kedua, bukan pertama, periode kedua ya. Tahun berapa? Periode kedua, bukan pertama, sekali lagi ya, periode yang kedua ya. Dan beliau juga ya sebagai kepala desa luar biasa sangat mengerti dengan kondisi masyarakatnya ya. Sampai kemarin beliau juga mendata kepala keluarga yang untuk mendapatkan bantuan akibat COVID ya, itu ada berapa kartu keluarga, ada berapa kakak yang beliau data di desa Citapen ya, ada berapa kakak yang beliau data ya. Oke. Dan itu adalah pertanyaan yang keempat ya, yang keempat. Dan pertanyaan yang terakhir ya, pertanyaan yang terakhir ya, acara apakah yang dilaksanakan pada hari ini dengan Bapak Lurah Haji Eman Sulaiman ya. Teman-teman Semapur mengadakan acara apakah di desa Citapen ini? Baik teman-teman, yang mendapatkan hadiah nanti ya kita akan beritahukan untuk teman-teman hadiahnya apa. Yang pasti silakan jawab pertanyaan-pertanyaan itu. Nanti kita akan lihat pertanyaan jawaban teman-teman. Tentunya pada sore hari sudah ada pemenangnya. Dan tentunya saya dan rekan-rekan dari Semapur juga mengucapkan selamat siang, selamat pagi menjelang siang untuk rekan-rekan dari paguyuban, seluruh panitia, rekan-rekan dari panitia Semapur ya. Ada Kang Heri, ada Bang Opung, ada Teh Seli, ada Teh Ning, dan tentunya untuk semua panitia dari paguyuban ya. Ada selamat pagi buat Bang Tongki ya. Selamat pagi juga untuk Bang Faisal ya, semuanya yang saya tidak sebutkan satu-satu, terima kasih. Dan tentunya untuk rekan-rekan dari paguyuban atau rekan-rekan dari tahun 2000 sampai 2020 ya, yang belum bergabung, ayo semuanya bergabung di paguyuban karena ini semakin kesini makin ramai ya. Sekali lagi untuk teman-teman juga yang ingin diwawancari oleh kita ya, yang ingin diwawancara oleh kita sebagai bintang tamu, teman-teman bisa mendaftar ke nomor saya pribadi ya. Nanti kita akan hubungi teman-teman untuk sama-sama kita berbicara tentang wawancara ini. Dan tentunya sekali lagi untuk sahabat-sahabat yang mungkin mempunyai produk ya, mempunyai produk yang ingin kita marketingkan atau kita jualkan dengan di grup ini atau di wawancara ini, silakan teman-teman bisa menghubungi saya juga atau Kang Heri, ada Bang Opung, ada TSLI juga sebagai panitia dari Semapur. Silakan produk apa yang akan Anda jual ya, produk apa yang akan Anda iklankan, bisa menghubungi kami di sini karena di grup paguyuban ini ada sekitar 1.900 sampai 2.000
hampir 2.000 peserta ya, di mana mereka adalah tersebar di seluruh Indonesia tentunya. Ada dari Aceh, Bandung, Jakarta, Surabaya ya, dan di beberapa tempat yang lain. Jadi untuk teman-teman silahkan untuk bisa menghubungi kami di sini yang mempunyai produk untuk ditawarkan apapun itu ya. Jadi sekalian kita kembali ke masa lalu, masa-masa SMA. Kita juga ada sisi bisnisnya di sini untuk teman-teman tentunya keuntungannya, dan juga kami juga di sini tentunya membantu untuk memasarkan produk teman-teman ya. Siapapun itu silahkan ya. Baik, itu saja mungkin dari saya melaporkan dari Desa Cigauk Citapen. Saya pagi ini sudah wawancara dengan Bapak Kepala Desa dari Citapen, Bapak Haji Ahmad Sulaiman, dan tentunya sekali lagi saya mohon maaf kalau salah kata. Selamat Idul Fitri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya.